Selamat datang kembali di channel Wadaw21. Kali ini Wadaw21 akan membagikan sebuah alur cerita film berjudul Nobody yang rilis tahun 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Cerita ini berfokus pada kehidupan Hutch yang sangat monoton. Bangun tidur, berolahraga, pergi kerja, pulang kerja, lalu tidur. Ya, kehidupan yang sangat menjenuhkan. Setiap hari yang dia lakukan ialah 9P. Pergi pagi, pulang petang, pencarian pas-pasan, potong pinjaman. Hutch memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Seorang istri bernama Becca dan 2 orang anaknya, cowok dan cewek. Suatu malam Hutch terbangun karena terdengar gonggongan anjing. Hutch melihat pintu rumahnya dibuka dari luar, terlihat 2 orang berpakaian serba hitam memasuki rumahnya. Hutch lalu mengambil stick golf dan mencoba menghubungi polisi. Perampok yang melihat apa yang dilakukan Hutch menodongkan pistol sembari menyuruh Hutch menutup teleponnya. Si perampok meminta uang pada Hutch. Hutch menunjukkan uang hanya ada di dalam mangkok. Itu pun hanya recehan karena Hutch memakai kartu kredit. Perampok yang merasa apes dapat duit recehan mengambil jam tangan yang dipakai Hutch. Pada saat perampok itu mengambil jam tangannya, Hutch melihat sebuah gambar tato di pergelangan tangan si perampok. Tiba-tiba anak cowok Hutch menyerang salah satu perampok. Selagi mereka bergulat, Hutch bukannya menyerang si perampok yang satu lagi dengan stick golf yang dia pegang. Dia malah menyuruh anaknya untuk melepaskan si perampok. I said let him go. Kedua perampok pergi dan membuat anaknya Hutch marah kepada ayahnya. Kenapa si perampok dilepaskan? Kenapa ayahnya tidak mengayunkan stick golfnya? Polisi datang dan memeriksa rumah mereka. Salah satu polisi yang sudah tahu kejadiannya sedikit mencibir dan menyayangkan kenapa Hutch tidak mengayunkan stick golfnya. Hutch yang merasa bersalah hanya bisa terdiam, dia pun tidak bisa tidur. Lalu dia pindah tidur ke sofa yang diikuti oleh anak ceweknya. Sebelum tidur, anak ceweknya mengatakan kalau dia ingin seekor kucing. We need a cat. Di besok paginya, Hutch berbincang dengan tetangganya. Tetangganya itu seolah meledek apa yang dilakukan Hutch kepada si perampok. Sembari tetangganya itu menyombongkan mobil barunya. Hutch bekerja di perusahaan milik mertuanya. Di kantornya, Charlie, adik dari istrinya Hutch, bertanya, kenapa Hutch tidak mengayunkan stick golfnya? Malah membiarkan perampok itu pergi. Hutch beralasan berusaha untuk meminimalkan kerusakan. Charlie tidak menerima alasan Hutch tersebut. Dia malah menodongkan pistol ke muka Hutch. Charlie memberikan pistol itu kepada Hutch sambil meminta agar Hutch menjaga kakaknya. Babe, keep my sister safe, bro. Hutch selalu menyimpan pistol itu di dalam kulkas. Hutch bertemu dengan Eddie, mertuanya. Eddie berkata Hutch sudah melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan dalam menghadapi perampok di rumahnya. Lalu pembicaraan berubah ke rencana Hutch untuk membeli perusahaan milik mertuanya tersebut. Eddie membangun perusahaan ini dari nol dengan susah payah. Jikalau dijual, Eddie ingin penawaran yang bagus dari Hutch. Di ruangannya, Hutch menyetel radio, terdengar musik jazz dari alat musik saksofon. Tiba-tiba Hutch berkata, kedengarannya bagus. Dari radio pun ada jawaban. Ternyata radio itu bukan radio biasa seperti R dan FM. Tapi itu adalah radio untuk berkomunikasi. Orang di seberang radio menanyakan tentang perampokan semalam. Hutch menjelaskan kalau perampok itu 2 orang, cowok dan cewek. Mereka ketakutan, putus asa. Si cewek membawa pistol tua kaliber 38 spesial tanpa peluru. Now I know why you didn't do what you didn't do. Orang di ujung radio mengatakan pantas Hutch tidak mengayunkan stick golfnya. Orang itu juga bilang, saya tahu yang kau pikirkan. Kuharap tidak kau lakukan. Jangan lakukan hal bodoh. I know what you're thinking about, and I wish you wasn't. Pulang kerja, Hutch mengunjungi ayahnya di panti jompo. Mereka makan malam bersama. You been eating? What? Ayahnya melihat kalau Hutch tidak dalam keadaan baik. Ayahnya pun bilang, kau ingat dulu kita seperti apa Hutch? Sembari Hutch melihat foto masa lalu, dia bersama ayahnya dan 1 orang berkulit hitam. Sampai rumah, anak cewek Hutch mengatakan kalau dia kehilangan gelang buat kucingnya. Hey, buddy. You can't find what? My kitty cat bracelet. Biasanya gelang itu ditaruh di mangkok tempat uang yang dirampok tadi malam. Mendengar itu Hutch sedikit emosi dan pergi ke tempat ayahnya. Dia mengambil jaket, uang, pistol, dan kartu identitas FBI palsu. Ayahnya seolah sudah mengerti dengan apa yang akan dilakukan oleh Hutch.
Hutch menaiki bis dengan muka terlihat sangar. Dia pergi ke beberapa tempat tato menanyakan tentang tato yang dia lihat di tangan perampok di rumahnya. Tidak ada yang mengetahui tentang tato tersebut. Dia berkeliling terus dan sampailah dia di sebuah tempat tato yang berisi preman-preman yang berpandangan sinis. Hutch menunjukkan kartu identitas FBI-nya, tapi seorang pria bertopi mengatakan kalau kartu identitas FBI-nya sudah kadaluarsa 20 tahun lalu. Dan pemilik tato bilang kalau fotonya berbeda dengan wajah Hutch. Mereka siap-siap mau menghabisi Hutch, tapi Hutch selalu menunjukkan sejumlah uang dengan tujuan untuk mencari seseorang. Pria bertopi melihat tato di pergelangan tangan Hutch. Dia sangat terkejut dan bilang ke Hutch, "Terima kasih atas pelayananmu." Thank you for your service. Lalu pria bertopi itu pergi dengan wajah ketakutan. Tidak diketahui alasan kenapa pria bertopi itu ketakutan luar biasa seperti itu. Hal itu membuat orang-orang di situ pun terdiam, dan pemilik tempat tato pun menjadi baik. This person. Dari tempat itu, Hutch mendapatkan informasi tempat tinggal si perampok. Hutch mendatangi rumah si perampok lalu menghajarnya. Hutch meminta arlojinya kembali. In his face. Now, the watch. The kitty cat. Tapi pada saat Hutch meminta gelang kucing anaknya, mereka tidak memilikinya. Di tengah penodongan pistol oleh Hutch, dia mendengar suara tangisan bayi. Dan Hutch melihat bayi itu menggunakan alat bantu pernafasan. Karena tidak tega, Hutch keluar dan melampiaskan amarahnya ke tembok. Hutch pulang dengan menaiki bis. Di tengah jalan ada sekelompok berandalan menabrak beton dan membuat mobil mereka hancur. Lalu mereka meminta supir bis untuk membolehkan mereka masuk. Please, God, open that door. Mereka berlima masuk dan membuat masalah dengan salah satu penumpang yang membuat penumpang itu pergi. And I want to be here. I've gotta be me. Hutch selalu berjalan ke arah pintu keluar, menyuruh supir bis untuk turun. I can't I hope these assholes like hospital food. daring to try to do it or die. Dan pintu pun dikunci dari dalam oleh Hutch. A girl alone on a bus at night? Berandal yang melihat itu mengatakan, "Mau apa kau Pak Tua?" Hutch mencabut pistolnya dan membuang pelurunya. Hutch bilang, "Akan kuhajar kalian." I'm gonna fuck you up. Benar saja, amarah Hutch yang terpendam tadi bisa dia lampiaskan ke 5 orang berandalan ini. Tapi sayang, Hutch ditusuk pisau dan terlempar keluar jendela. Walau sudah terlempar keluar jendela, Hutch tetap masuk lagi untuk melampiaskan amarahnya. Penumpang perempuan yang sendirian dia suruh pergi, dan satu persatu berandalan itu dihajar tanpa otak oleh Hutch. Oke, lanjut. Hutch sampai rumah dan dipergoki oleh istrinya kalau Hutch berdarah-darah. Becca dengan telaten membersihkan Hutch dan mengobati semua luka yang ada. Hutch berkata kepada Becca, "Sama seperti dulu ya." Tidak dijelaskan apa artinya kata-kata itu. Di tempat lain, Julian sedang berada di markasnya. Dia bernyanyi dan menari dengan penghibur di tempat itu. Julian adalah pemilik dari jasa keamanan yang bernama OPSEC. Semua gangster Rusia dilindungi oleh OPSEC, baik orangnya maupun uangnya. Salah seorang rekannya mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan Julian dengan bernyanyi dan menari sedikit tidak pantas dan tidak menumbuhkan kepercayaan bagi gangster lainnya. Mendengar itu, Julian lalu memecahkan gelasnya dan menghabisi seorang yang bertubuh kekar. Dan itu membuat Julian semakin disegani oleh rekan-rekannya.
Pada saat yang sama, Julian menerima telepon yang memberitahukan kalau adiknya sedang sekarat di rumah sakit. Ternyata adiknya Julian adalah salah satu berandalan yang dihabisi oleh Hutch. Julian lalu menanyai 4 orang lainnya dengan emosi. Dia ingin tahu siapa yang menyiksa adiknya. I fucking miss But they are no less. You hate it, Teddy. How can I find this man? Salah satu dari orang itu memberikan kartu identitas perusahaan di mana Hutch bekerja. Beralih lagi ke rumah Hutch di pagi hari saat semua sedang sarapan. Morning. Daddy looks like shit. You should see the other guys. Morning. Morning. Ada telepon dari orang yang mengobrol dengannya di radio. Orang di ujung telepon mengetahui aksi Hutch menghabisi 5 orang di bis. Orang itu pun memberitahu Hutch kalau salah satu orang yang dia habisi adalah adiknya Julian Kuznetsov. Orang itu meyakinkan Hutch kalau Hutch menghadapi masalah besar karena berurusan dengan Julian. Hutch lalu disuruh untuk pergi ke The Barber. I'm serious. Ask the barber, he knows. Sepulang kerja, Hutch mengunjungi yang namanya The Barber. Sepertinya semacam tempat rahasia karena pas Hutch masuk, dia menyapa semuanya. Dan di tempat itu ada satu orang yang sedang cukuran ditemani dengan 3 orang pengawal bersenjata lengkap. Di sini diketahui kalau Hutch sudah lama sekali tidak datang ke tempat itu. Hutch meminta informasi tentang Julian Kuznetsov. Orang yang sedang cukuran itu menyerahkan sebendel berkas dan bilang bahwa berurusan dengan Julian adalah kabar buruk. He's a bad guy. Short story long. He's as bad as they come. Di tempat lain, seorang cewek, anak buah Julian, sedang mencari informasi tentang Hutch. Dia tidak bisa menemukan apa-apa. Hanya diketahui kalau ayah Hutch dimasukkan ke panti jompo di pusat kota. Julian minta agar anak buahnya mencari lagi informasi yang lengkap tentang Hutch. Si cewek ini pun lalu menghubungi temannya di Pentagon untuk lebih menggali informasi lagi. Setelah mendapatkan informasi dari temannya, si cewek ini melemparkan semua berkas tentang Hutch dan dia langsung berhenti kerja karena takut. Julian pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Di malam harinya di rumah Hutch menyiapkan makan malam buat istri dan 2 anaknya. Belum juga makanan itu disantap, Hutch melihat 2 buah mobil mencurigakan di depan rumahnya. Hutch lalu dengan tergesa-gesa menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pergi ke ruang bawah tanah. Right now. Hutch, you're scaring me. James. Hutch, what is happening? Beberapa gangster Rusia dengan senjata api memasuki rumah Hutch. Hutch pun menghabisin mereka satu persatu dengan sadis. Tapi apes buat Hutch, dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi mobil, Hutch membuka borgol lalu menyerang orang-orang dalam mobil itu. Mobil itu terguling dan membuat para gangster mati dan Hutch pun terbebas. Hutch teringat akan istri dan anak-anaknya, lalu dia berlari ke rumahnya. Tidak ingin terlihat berdarah-darah, Hutch mandi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan istri dan anak-anaknya dari ruang bawah tanah. Istri dan anak cowoknya syok melihat pemandangan di rumah itu. Mereka tidak menyangka kalau ayah mereka adalah seorang John Wick. Dengan sedikit perbincangan, istrinya lalu membawa anak-anaknya ke tempat yang aman. I need you to trust me. I'll take the kids somewhere safe. Hutch lalu memindahkan semua mayat gangster ke ruangan bawah tanah dan mengambil beberapa keping emas batangan. Di bawah kursi, Hutch melihat gelang kucing anaknya. Seandainya gelang itu diketahui dari awal, pasti takkan terjadi masalah yang besar ini. Hutch lalu membakar rumahnya bersama para gangster itu. red blood for me and you. The dog say goodnight. Dan dia pergi dengan mencuri mobil baru tetangganya yang songong itu. 0 to 60, and I'm about to find the fuck.
Di panti jompo tempat ayahnya Hutch, 2 orang gangster Rusia mendatangi kamar ayahnya Hutch. Ketika mereka mau membunuh, ayahnya Hutch terlebih dahulu menembak mereka berdua. Ternyata ayahnya Hutch pun seorang John Wick. Di scene lain, Hutch mendatangi kantornya dan memberikan semua lempengan emas itu kepada mertuanya sebagai penawaran harga untuk memiliki perusahaan itu. Mertuanya pun setuju dengan penawaran Hutch. Dan di tempat lain, Julian sedang menonton TV. Di channel tersebut diberitakan ada 3 orang tewas dalam kecelakaan mobil yang mencurigakan. Julian tahu bahwa itu anak buahnya. Julian lalu memerintahkan anak buahnya yang lain agar mempersiapkan semua orang yang dia miliki. Artinya perang sudah di depan mata. Di perusahaan yang baru Hutch miliki, dia mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Dia siap berperang pula. Orang di balik radio kembali bersuara. Orang itu meminta agar tidak mencari masalah dengan gangster Rusia. Karena dia tidak mau keluar dari persembunyiannya hanya untuk menyelamatkan Hutch. Hutch marah dan dia mematikan radionya. They came at Dad. I know. Who the fuck you think helped? Yeah, of course, right. And get yourself shot. I'm not coming out of hiding to save your white ass. Hutch lalu mendatangi Opsak. Dia melampiaskan semua amarahnya. Semua orang dia tembak. Dia bakar seluruh uang dan lukisan yang ada dan dia pergi menemui Julian yang sedang bernyanyi di markasnya. Last ounce of coal to read I'll only be true. Scars still Hutch santai makan walaupun saat itu dia dikelilingi oleh Julian dan anak buahnya. Hutch ditodong pistol tapi Julian tidak bisa berbuat apa-apa karena Hutch memiliki sebuah bom yang bisa membuat semua orang di tempat itu mati. Hutch meminta Julian untuk menyudahi ini semua, lalu Hutch pun pergi. All of it. I'm shocked! You should have seen it go up. No, you don't fucking do! Hutch diam di mobil sambil berharap Julian menyudahi ini. Tapi dasar Julian si kucing garong, orangnya ngeyel. Dia menembak dan mengikuti Hutch. Hutch terkepung, tapi dia masih bisa kabur. Hutch memancing Julian ke perusahaan tempat kerjanya, tapi Hutch terdesak. Di saat terdesak itu muncul seorang berkulit hitam dari jendela untuk membantu Hutch. Dari sini diketahui bahwa orang berkulit hitam ini adalah lawan bicara Hutch di radio. Dari balik pintu pun muncul ayahnya Hutch. Mereka bertiga ini mengingatkan kita cerita di awal, ada foto di kamar ayahnya Hutch. Ayah Hutch merindukan situasi begini. Dipastikan ayah Hutch, dan 1 orang yang berkulit hitam itu mempunyai masa lalu yang membagongkan. Saling tembak di antara mereka pun terjadi. Gangster satu demi satu mati. Jebakan dan strategi yang Hutch buat pun sangat berguna sekali. Kita disuguhkan pertarungan yang sangat epik. Mereka seolah-olah sedang bernostalgia tentang masa lalu mereka. Si kulit hitam tertembak dan mereka bertiga kehabisan peluru. Hutch lalu mendekati Julian dengan membawa bom menggunakan tameng dari kaca anti peluru. Julian dibom tanpa ampun. Julian mati mengenaskan. Hutch ditangkap dan diinterogasi polisi. Hutch kalem bae sambil merokok dan memberi makan kucing. Polisi menanyakan, "Siapa kamu?" Hutch menjawab, "Aku nobody," yang artinya bukan siapa-siapa. Polisi senyum seperti mencibir mendengar jawabannya Hutch. Tiba-tiba kedua polisi itu ditelepon. Muka mereka terlihat berubah menjadi bengong keheranan dan ketakutan. Tidak diketahui apa yang dibicarakan. Film ditutup dengan scene 3 bulan kemudian. Hutch dan istrinya membeli sebuah rumah mewah dan pastinya harus ada ruangan bawah tanah. Does this house have A base. Film pun tamat.
Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di film ini, tapi yang jelas sudah pasti masa lalu Hutch adalah masa lalu yang membagongkan. Dari film ini kita belajar satu hal, kalau beli rumah, pastikan mempunyai ruangan bawah tanahnya.